أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wahai kaum muslimin, kami memanggil Anda semua untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah disampaikan Muhammad Qasim bin Abdul Karim kepada kita semua. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang perkataannya didengar dan menjadi pegangan oleh umat ini. Jangan biarkan semua kebenaran ini justru menjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Karena sesungguhnya mimpi-mimpi Muhammad Qasim berisi kabar gembira dan peringatan yang nyata dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Wahai hamba-hamba Allah, kamu mengaku bahwa kamu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian dari kamu mengaku telah mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menyikapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Namun ketika keimananmu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan datangnya peringatan-peringatan dari balik tabir ini, kamu justru tidak mencerminkan sikap sebagaimana pengakuanmu sebelumnya. Namun, hal ini dapat kami maklumi bahwa mungkin saja kamu sangat berhati-hati terhadap syubhat, terlebih kesesatan dari akidah yang lurus. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, yang telah Allah muliakan dengan ilmu dan perkataan yang dapat menjadi pegangan umat ini, kami sampaikan pesan dan peringatan dari Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi Muhammad Qasim kepada Anda. Wahai saudara dan saudariku yang kami muliakan karena Allah, di dalam Al-Mubasyirat yang Allah berikan kepada Muhammad Qasim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, yang mana peringatan ini merupakan hal yang paling utama dari peringatan-peringatan lainnya. Dan peringatan semacam ini tidak mungkin datang dari syaitan. Di dalamnya juga diceritakan beberapa hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang bagaimana terjadinya perang dahsyat seperti Ghazwatul Hind, perang melawan tentara Al-Masih Ad-Dajjal, perang dunia ketiga atau Malhamatul Kubra, yang mana perang itu akan memakan korban hingga ratusan juta jiwa kaum muslimin. Juga diperlihatkan kepadanya bahwa benteng pertahanan umat Islam yang terakhir adalah Pakistan. Setelah musuh berhasil meruntuhkan dua benteng Islam sebelumnya, yaitu Turki dan Saudi Arabia. Kejayaan Islam akan tersebar kembali ke seluruh dunia, dan juga diberitahukan kepadanya rahasia musuh-musuh Allah Azza wa Jalla yang saat ini berperan dalam menghancurkan Islam. Muhammad Qasim juga telah diperlihatkan tentang kedatangan Al-Masih Ad-Dajjal, Nabi Isa alaihi salam, Ya'juj wa Ma'juj, dan hari-hari terakhir menjelang kiamat. Mungkin sebagian dari umat ini berpikir bahwa hal ini telah diterangkan di dalam Al-Quran dan telah dinubuatkan di dalam hadits. Lantas, mengapa hal ini dibesar-besarkan dengan membawa nama lain setelah Al-Quran dan hadits? Akan tetapi tidak demikian. Sesungguhnya hal ini memiliki landasan yang kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dan hal ini kembali diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kompensasi kepada umat akhir zaman ini karena jauhnya jarak di antara kita dengan Nabi terakhir yang mulia Muhammad SAW. Kami mendapati bahwa selain apa yang Qasim sampaikan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, juga secara khusus terdapat hal-hal mendasar yang mana semua para nabi mendakwahkannya dan merupakan hal yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengenali bentuk-bentuk dan perilaku kesyirikan di zaman modern ini,
dan kita diperintahkan untuk meninggalkannya dan menjauhinya, karena hanya dengan hal itu barulah kita akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. سجدا لله وهم داخرون Selain itu, kita juga dikabarkan sebuah informasi-informasi besar yang tidak akan kita temukan informasi-informasi seperti itu dimanapun juga. Maka sangat penting untuk Anda perhatikan dan fahami. الملائكة وهم لا يستكبرون Kepada semua pemerintah negara-negara Islam, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, negara-negara Arab, dan negara-negara Islam lainnya, termasuk Pakistan itu sendiri, kami sampaikan kepada Anda bahwa Allah Azza wa Jalla telah menunjukkan kekuasaannya. Di waktu yang sama, Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua melalui al-mubasysyirat yang diberikannya kepada Muhammad Qasim. Allah memberitahukan kita keadaan yang sesungguhnya di balik semua ini. Bagaimana musuh-musuh telah merancang kerusakan yang sangat besar dan sangat buruk untuk menguasai dunia serta menghancurkan Islam di masa yang akan datang, agar Anda dapat mempersiapkan diri Anda dan pemerintahan yang sedang Anda pimpin. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما Wahai hamba-hamba Allah yang telah Allah amanahkan ilmu dan kekuasaan kepadamu, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah telah memberikan pelajaran di dalam Al-Quran tentang bagaimana pentingnya kedudukan mimpi di dalam Islam. لا تعلمون Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang al-mubasyirat. Tentu Anda lebih baik dalam memandang dan memahami hal ini daripada kami, sedangkan kami hanyalah mengingatkan. الناس ما نزل إليهم Oleh karena itu, maka kami sampaikan dengan kerendahan hati. Kami mohon kepada Anda untuk meluangkan waktu dan fokus terhadap hal ini, dan kemudian kami memohon dengan kerendahan hati agar Anda dapat menjelaskan perkara ini dengan terang benderang kepada umat Islam, agar terhindar dari fitnah-fitnah yang dapat merusak kebenaran ini dan sekaligus merusak akidah umat ini. فما هم بمعجزين Silahkan kunjungi YouTube channel dan laman Facebook Muhammad Qasim yang telah banyak beredar di internet dalam berbagai macam bahasa. Atas kekurangan-kekurangan kami dan kesalahan adab kami dalam menyampaikan pesan ini, kami memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dan kami meminta maaf kepada Anda yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون